untuk sama-sama bisa melihat satu sama lain. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Dan bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, keluarga diberi keindahan, kita bisa kembali merayakan Natal yang bertemakan kelahirannya membawa keselamatan. Biarlah ini menjadi perenungan dan kerinduan kita memaknai Natal tentang kelahiran Yesus yang lahir membawa keselamatan bagi jiwa kita. Sebab itu mari kita bersyukur kepada Dia. Kita menaikkan ucapan kita terima kasih Tuhan, karena Engkau baik dalam hidup kami. Engkau sungguh baik. Terima kasih, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus Bapa Abraham boleh maju ke depan untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah, Bapa terima kasih. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Saat ini kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu bukan kekuatan dan gagah kami, tapi karena kekuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka ibadah kami dari awal hingga pertanyaan hingga akhirnya. Tuhan Engkau pimpin kami, tuntun kami sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Jauhkan kami dari segala niat-niat orang jahat, orang jahat yang datang untuk mengganggu kami. Kami tolak, kami tetapkan dalam nama Yesus. Kami iman dalam lindungan Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mau mengenang kembali hari kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, untuk menghapus dosa-dosa kami. Itu Tuhan, kami datang berlutut di bawah kaki salib dan kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan kami agar kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Umat-Umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah semua ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Amin. Sebelum kita memulaikan puji-pujian kita akan mendengarkan kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak David. Shalom, selamat petang. Kiranya kasih Tuhan menyertai kita semua. Apakah Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudari bahagia kita bisa ibadah Natal setelah 2 tahun. Walaupun saya yakin saat Pak Jem menyelenggarakan Natal kita pada sore hari ini banyak pertimbangan, karena ya negara kita masih ditimpa pandemi dengan adanya kebijakan-kebijakan yang berubahnya begitu cepat, banyak pertimbangan. Makanya kita putuskan kita ibadah di tempat ini, tidak di gereja, supaya agak luas. Kita bisa jaga jarak, kita bisa terapkan protokol kesehatan. Jadi mari kita ibadah, kita nikmatin ibadah kita, merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi tetap jaga protokol. Jangan sampai jadi klaster, tidak menjadi berkat nanti. Tiba-tiba klaster GBDI, isunya jadi nggak enak. Tetapi saya yakin kita beribadah merayakan Natal ini dengan penuh tanggung jawab. Masing-masing kita bisa jaga diri, dan kiranya Tuhan Yesus berkati kita semua. Walaupun saya bilang ini kita sederhana, hanya keluarga GBDI Geraha Anugerah, tapi makna Natal, Yesus lahir, itu lahir di hati kita. Kita tidak perlu foya-foya, tidak perlu bermewah-mewah, tapi biarlah Yesus itu benar-benar lahir. Kita koreksi hati kita. 2 tahun kita banyak ibadah online, kita jarang ketemu ya, kanan kiri depan belakang. Senang, saya udah 2 tahun memang nggak ibadah langsung. Begitu saya lihat, saya cukup senang. Anak-anak yang dulu kecil, saya kaget, udah besar semua. Luar biasa, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Begitu ada saya
damai sejahtera boleh mengalir melalui kita dimanapun kita berada. Bagi rekan-rekan yang tidak mengenal Kristus, sehingga kelahiran Yesus itu bukan hanya kita rasakan, tapi boleh orang-orang di sekitar kita merasakannya juga. Sekian dari saya, dan kita lanjutkan ibadah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biasa. Ya cuma Om doang yang kaget, kita semua kaget. Lihatin anak sekolah minggu yang kecil, sekarang udah melewati guru sekolah minggu yang tinggi-tingginya. Luar biasa. Pemeliharaan Tuhan nyata ya buat kita semua. Cuma Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Misalnya kita memuji Tuhan, menyerahkan hati Tuhan, kita mau bertepuk tangan ke Tuhan. Amin. Amin. Kita menyanyikan pujian dari pulau dan gunung. Terima
berdiri. Yes. Kita mau nyanyikan sukacita. Sebab sukacita yang melimpah itu asalnya dari Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dia juru selamat yang datang untuk menebus setiap kita yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Tuhan untuk membawa kita dalam doa firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Bapa Surgawi, kami sudah menyembah Engkau melalui puji-pujian ya Tuhan. Sebagai rasa sukacita kami ya Tuhan, Engkau lahir ke dunia ini ya Tuhan. Engkau lahir ke dunia ini bukan saja menyelamatkan umat manusia ya Tuhan, tapi Engkau memberikan terang bagi dunia ya Tuhan. Di mana saja kami berada ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Sebagai rasa terima kasihnya ya Tuhan, sebentar lagi kami juga diurapi dengan firman-Mu ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau urapi ya Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu itu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, kami siap menerima berkat firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin, silakan duduk Bapak Ibu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus ya. Tadi yang seperti disampaikan Pak David berubah semuanya ya. Dari yang mungkin dulu small sekarang to big gitu ya. Dari yang sebelumnya mungkin masih kecil tapi hari ini bisa melihat pertumbuhannya. Saya yang lihat Moeng ya, Moeng itu dulu kecil bener ya. Sekarang saya pikir tadi Justin, matanya Moeng ya, udah besar sekali. Luar biasa pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan ya. Kalau malam hari ini kita mau sama-sama terima firman Tuhan, walaupun di sebelah juga ada. Jadi kita makannya diberkati loh, dapat dua porsi sebelahnya dari sini juga dengerin. Puji Tuhan, tema malam hari ini kita berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus atau kelahirannya membawa keselamatan. Ya, kita mau aminin, katakan amin. Amin. Kelahirannya membawa kepada keselamatan. Ya, puji Tuhan. Kita akan melihat satu ayat di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-17 ya. Kita buka kitab Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-17. Sudah ya? Oke. Puji Tuhan. Nanti kita baca bersama-sama. Efesus pasal 2 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Amin. Kalau kita melihat ayat ini, ketika saya renungkan Tuhan, ini maksudnya ayatnya apa gitu ya? Saya berdoa Tuhan, apa korelasinya dengan kelahirannya membawa keselamatan? Saya berdoa, saya bergumul sama Tuhan. Tuhan kasih jawabannya. Tuh, bahwa Yesus datang atau kelahirannya atau kedatangannya memberikan damai sejahtera buat kita, buat saudara yang tadinya kita jauh, tetapi oleh karena Yesus datang membuat yang tadinya kita jauh didekatkan. Jauh nih karena apa? Karena kita hidup di dalam dosa. Karena jauh, karena kita berdosa, maka kita ini tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Dipisahkan. Tetapi ketika Yesus datang, kelahirannya dia datang ke dunia ini, yang tadinya kita jauh, dikatakan kita menjadi dekat. Ya, saya rindu sekali kalau bicara tentang kelahiran, semua sering kali kita mendengar tentang kelahiran Yesus. Tapi kali ini saya bawa dengan saudara untuk dalam sesuatu versi yang berbeda. Ya, yang pertama, tujuan dari kelahiran Yesus kita mau tahu bersama dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Ya. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tujuan kedatangannya, ini aku di sini ada Yesus supaya mereka itu saudara dan saya mempunyai hidup, bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang dalam segala kelimpahan.
Jadi ada ekstra yang kita terima ketika kita menerima keselamatan. Bukan hanya kita hidup, sekedar hidup saja. Ada banyak orang hidup hanya bisa sekedar hidup, tetapi tidak ada kelimpahannya. Kelimpahan jangan kita artikan dengan sesuatu berkat, jangan kita artikan sesuatu dengan uang banyak, mobil, bukan. Tetapi kelimpahan itu ada hati yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Ada damai sejahtera, ada sukacita dari Roh Kudus. Ya, walaupun kita tidak punya uang, tetapi kita tetap bersukacita. Ada dulu nyanyian Engkong Gocan, almarhum Ponok Jagung. Dia selalu bilang, duduk senang, berjalan senang. Nah, itu saya ingat sekali lagunya Engkong Gocan. Duduk senang, berjalan senang. Ya, waktu almarhum Papa itu perintisan di Ponok Jagung, bertemu dengan Engkong Gocan. Dia bilang dia nyanyi selalu itu, ya, duduk senang. Jadi dia merasa bahwa dirinya ketika terima Yesus ada perubahan, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya, ada kelimpahan, ada sukacita. Nah, hari ini kita juga mau melihat tentang berita Natal, berita kelahiran itu, ya, berita kelahiran yang kita dengar di dalam Alkitab. Malaikat turun dari surga memberitakan tentang kelahiran Yesus. Dia beritakan pertama ke Yusuf, yang kedua ke Maria, yang ketiga saya mau soroti adalah kepada para gembala di padang. Ya, beritanya seperti apa? Ini saya pernah ke sana. Ini gereja gembala. Kalau Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem, saya foto di sana. Dikatakan di sana, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ya, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Berita tentang kelahiran Yesus, kedatangan Yesus kepada gembala di padang. Dia katakan, jangan takut, aku akan memberitakan kesukaan besar. Kesukaan besar ini dipakai bahasa aslinya, dipakai megalos, sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, ya, yang membuat dunia dan seluruh bangsa bahwa kelahirannya ini membawa keselamatan, membawa berita baik di dalam siapa? Yesus Kristus. Yang menjadi perenungan kita malam hari ini, kenapa berita datang pada kelompok seorang gembala? Gembala itu adalah seorang pekerjaan, seorang hamba. Ya, pekerjaan hamba itu pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan yang paling bawah. Tetapi gembala ini dia taat. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, ya, mulai ayat yang ke-11, di sana sampai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14, ayat ke-15. Gembala ini taat. Dia merespon ketika ada berita dari malaikat itu, ya, dia merespon. Dia sangat antusias sekali ketika mereka mendengar berita kelahiran. Dia datang, dia mencari tahu, dia ingin tahu tentang kelahiran Yesus. Gembala ini gambaran sesuatu yang sederhana, ya, sesuatu yang sederhana. Ya, malam hari ini seperti saudara saya nggak sengaja tadi Pak David bilang kita Natal dengan sederhana. Tuh, firman Tuhan datang kepada seorang gembala, sekelompok gembala yang berbicara mengenai kesederhanaan. Dia datang juga malam hari ini dalam ibadah kita. Katakan amin dong. Ada berita sukacita megalos, ya, yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita hari ini. Berikutnya, berita apa yang disampaikan oleh malaikat? Ya, sukacita yang besar. Yang dikatakan seperti megalos tadi. Hari ini, bukan besok, tapi hari ini. Juru selamat Kristus sudah lahir ke dalam dunia ini, ya, memberikan apa? Damai sejahtera. Seperti Efesus 2 ayat yang ke-7 tadi, dia datang memberikan kita damai sejahtera, memberikan sukacita yang besar yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Dunia memberikan damai sifatnya sementara. Dunia memberikan damai hanya pada saat kita dalam tertentu, tetapi damai dari Allah itu mengalahkan segala damai di dunia.
Damai dari Allah ini mengalahkan segala ketakutan kita, menghancurkan segala ketakutan kita. Karena apa? Yesus, dia juru selamat. Dia adalah Allah yang anak Allah dari surga. Surga kosong pada saat Yesus lahir ke dunia. Ya, anak Allah kosong ada di dunia. Dia datang sebagai seorang bayi melewat Maria dan keluarga Yusuf di sana. Membawa apa? Membawa damai dan sukacita. Juru selamat telah lahir. Ya. Keselamatan apa yang kita terima dalam kehidupan kita? Pertama adalah keselamatan atas roh kita. Ini seperti speakernya ya. Nah, betul ya. Ya. Yang pertama adalah keselamatan di dalam roh kita. Yang kedua adalah keselamatan jiwa kita. Yang ketiga adalah keselamatan tubuh kita. Jadi lengkap, ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Roh kita ini ada damai. Jiwa kita ini tenang, ada kemakmuran. Tubuh kita ini sehat. Walaupun usia kita bertambah-tambah, tetapi rohani kita ini tetap sehat. Kita tetap kuat karena kita telah menerima juru selamat yang datang ke dunia ini. Ya, ada 4 hal. Saya berbicara tentang keselamatan, ya. Saya akan cepat saja berbicara 4 hal tentang keselamatan. Yang pertama, keselamatan itu nyata. Katakan amin. Keselamatan itu nyata. Coba buka ayatnya. Saya nggak tampilkan di sini terlalu banyak slide-nya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Nanti bisa buka Alkitab secara cepat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Keselamatan itu nyata. Yuk buka. Siapa? Bisa baca? Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Saudara berkata, saya selamat. Mana buktinya? Kata Pak Gembala nyata. Iya kan? Tapi ayat tadi pembacaan kita menjelaskan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua. Nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, keselamatan itu benar-benar kita terima. Keselamatan itu bukan hanya di dunia ini, tetapi kita terima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nanti kita pun sampai ke surga. Haleluya. Jadi keselamatan yang saudara terima jangan pernah kita gadaikan. Jangan pernah kita tukar dengan apapun juga. Seperti halnya siapa? Esau. Esau dia menggadaikan hak keselamatannya, hak kesulungannya itu. Ujungnya Esau nyesel. Kalau nyesel pertama apa terakhir? Terakhir. Kalau yang pertama apa namanya? Pendaftaran. Ya. Jadi kalau nyesel itu banyak kan yang terakhir. Jadi kita mau ingat bahwa kita mau sadari bahwa hak keselamatan itu nyata. Hak kesulungan itu penting kita pegang terus sampai Yesus datang kali yang kedua. Yang kedua, keselamatan itu adalah masalah pilihan. Kenapa dikatakan? Coba Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini ada, katanya kita itu sudah dipilih. Jadi kita bersyukur sama Tuhan kalau malam hari ini saudara dan saya adalah orang-orang pilihan Allah yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, gak semua orang bisa terima keselamatan. Ya, buktinya kadang-kadang ada yang mungkin pasangan kita belum percaya Tuhan, ada saudara kita belum percaya Tuhan. Gak semua orang bisa menerima keselamatan itu. Tetapi kita bersyukur sama Tuhan kalau kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Tadi kita sudah tahu ya tujuan keselamatan. Yang ketiga, keselamatan itu mahal. Coba buka 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, itu harga sebuah keselamatan. Keselamatan itu mahal, ditebus dengan darah anak domba Allah. Kalau sesuatu yang ditebus berarti sebelumnya itu digadaikan. Dan Allah menebus dengan anaknya yang turun dari surga. Katanya dia mengosongkan, berkenosis, menjadi seorang hamba, bahkan rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Manusia tidak dapat menebus dosanya dengan cara apapun. Mungkin dengan berbuat baik, dengan menjaga pola makan dan lain sebagainya. Tidak bisa manusia itu menebus. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang dapat melakukan proses penyembuhan, proses keselamatan itu, proses penebusan itu. Makanya kita bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa menerima keselamatan yang mahal harganya, yang bisa dinilai dengan materi, dengan apapun. Dengan perbuatan baik kita tidak pernah bisa untuk kita bisa menerima keselamatan itu. Yang keempat, ya, tentang 4 hal. Yang terakhir adalah keselamatan itu sifatnya gratis. Amin. Keselamatan itu gratis. Kalau suruh bayar, bisa bayar nggak kita? Nggak bisa bayar. Makanya Tuhan kasih gratis. Coba kita buka ayatnya. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-10. Efesus pasal 2. Ya, ayat sebelumnya dari tema kita. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10 coba. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Supaya kita hidup di dalamnya. Keselamatan itu gratis. Kita tidak perlu bayar. Ya, jadi Tuhan bilang bukan karena hasil perbuatanmu. Oh, saya kan beriman. Iman itu juga datangnya dari apa? Pendengaran akan firman. Jadi semuanya itu diberikan secara gratis, tidak ada upaya kita, tidak ada andil kita, 0,00 sekian, tidak ada. 100% kita terima dengan iman bahwa keselamatan itu gratis dari Tuhan. Ya, kedatangannya membuat kita selamat. Kedatangannya tadi membuat kita mendapatkan hidup yang berkelimpah. Lalu apa yang harus kita perbuat? Kita sudah dengar tadi tujuan tentang keselamatan. Kita juga bicara tentang keselamatan itu apa, nyata, gratis. Keselamatan itu adalah pilihan. Sekarang apa yang harus kita perbuat? Kelahirannya membawa keselamatan. Saya percaya saudara malam hari ini sudah terima keselamatan dari Tuhan. Amin. Saya yakin dan percaya kita semua sudah terima keselamatan dari Tuhan. Amin. Keselamatan di dalam roh kita, keselamatan dalam jiwa kita, keselamatan dalam tubuh kita ini. Dia lahir, dia ada dalam hidupmu. Jangan cari ke tempat lain, cari Allah. Dia ada dalam hatimu, dia dekat. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sekarang apa yang menjadi respon kita? Apa yang kita mau perbuat? Mari kita renungkan. Yang pertama, mari kita menyadari dan bersyukur betapa besar keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau berterima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, kalau Engkau sudah mengizinkan menerima aku apa adanya, menerima keselamatan, mewarisi takhta kerajaan Allah, menjadi anak-anaknya Allah. Dia bersyukur, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Seperti halnya Yusuf dan Maria. Kalau secara manusia dia takut, dia mengandung juru selamat. Di dalam tubuh Maria ini ada pekerja Roh Kudus. Dalam kandungannya membawa keselamatan. Yesus anak Allah ada dalam tubuhnya. Bisa dibayangkan bagaimana rasa takutnya pada saat itu mungkin Maria dan Yusuf. Tetapi ada pujian yang berkata dia bersyukur, dia berterima kasih akan segala kebaikan yang Tuhan berikan.
Ya, biarlah malam hari ini respon yang pertama ketika kita menerima keselamatan, menerima Yesus lahir dalam hidupmu, kita menyadari dan mensyukurinya. Kita mau berterima kasih Tuhan, terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan. Yang kedua, mari kita wujudkan keselamatan itu. Matius pasal 2 ayat yang 11, coba boleh? Apa yang dikatakan di sana? Matius pasal 2 ayat yang 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Siapa yang mempersembahkan? Orang Majus. Dia mewujudkan rasa terima kasih, keselamatan yang dia terima, berita suka megalos itu dengan cara mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya nggak berbicara, saya jauh tentang apa arti emas, kemenyan, dan mur. Tetapi saya mau katakan, mari kita wujudkan setiap keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita boleh menikmatinya. Ada orang berkata sama saya, Pak James sekarang lihat agak gemukan ya. Saya bilang terima kasih. Ya, hidupnya ada 3, saya bilang. Yang pertama, harus sehat. Benar Pak. Yang kedua, punya duit. Iya, kalau nggak punya duit repot juga kita kan. Yang ketiga apa? Bisa dinikmatin. Kalau punya duit gak dinikmatin bisa enak nggak? Nggak enak. Punya duit nggak bisa dinikmatin, sakit enak nggak? Nggak enak. Sehat, punya duit, bisa dinikmatin. Mari kita wujudkan apa yang Tuhan berikan, lebih saya yakin dari 3 hal ini. Amin. Semuanya sehat. Saya yakin nggak punya duit, pasti ada, cuman mungkin berkecukupan. Bisa dinikmatin nggak? Bisa. Buktinya kita malam hari ini di ruangan ini. Amin, gratis? Enggak dong, kita bayar juga nih. Ya, tapi kita bisa nikmatin bersama malam hari ini dengan lampu, ruangan ber-AC, ya walaupun berkeringat sedikit di depan. Ya, bisa naik keyboard dan sebagainya. Mari kita wujudkan rasa syukur kita karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sudah menyelamatkan, Dia sudah datang buat kita. Yang terakhir, yang penting tadi juga Pak David sampaikan, wartakan, beritakan tentang keselamatan itu, bahwa Yesus sudah lahir ke dalam dunia. Bukan kemarin, katanya Pak, hari ini telah lahir Yesus Kristus di Kota Daud. Kita beritakan, kita wartakan, kita sampaikan, kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita berada, bahwa kita ini orang-orang pewarta. Bukan hanya saya yang memberitakan firman di depan ini, bukan hamba-hamba Tuhan, tapi semua kita yang telah terima keselamatan, kita wartakan bahwa Yesus sudah lahir. Pulang dengan sukacita seperti para gembala ketika mendengar itu dan bertemu dengan sujud menyembah. Pulang dengan sukacita. Awalnya dia takut ketemu dengan malaikat. Ini ada apa ini? Kira-kira malam-malam saudara ditemuin ada orang yang bajunya putih pakai terang, takut nggak? Pasti ada takut. Kalau nggak takut paling nggak pingsan lah minimal ya. Tetapi lihat para gembala-gembala, dia mewujudkan, mewartakan ya, keselamatan yang Tuhan sudah dia dengar, kelahiran Sang Juru Selamat itu, Yesus Kristus sudah lahir. Menjadi pertanyaan kita, apa yang engkau maknai terhadap hari kelahiran Yesus? Apa yang kau rasakan? Apakah seperti biasa-biasa saja? Biasanya ya, pakai dasi baru, apalagi ya, warnanya kuning lagi ya, apalagi wah saya pakai baju baru atau baju yang nggak pernah saya pakai, atau yang lainnya. Kita kadang-kadang fokus Natal dengan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang terlihat, tetapi sebenarnya ada hal-hal yang tidak lahiriah yang bisa kita rasakan. Dengan apa? Mensyukuri apa yang Tuhan berikan buat kita. Yang kedua, mewujudkan keselamatan itu. Kita wujudkan dengan apa? Dengan rajin beribadah, dengan lebih lagi intens lagi doa kita. Kalau Tuhan sudah tolong sampai hari ini di tahun 2021, itu Allah Ebenezer yang menyertai kita. Yang ketiga, mari kita wartakan, kita beritakan Yesus
Dia sudah lahir. Kedatangannya membawa keselamatan buat kita semua. Mari kita bangun fokus kita, bawa bekal tema Natal ini untuk memasuki tahun 2022. Kelahiran yang membawa keselamatan. Biar Yesus dia bisa lahir terus dalam hidupmu setiap hari, membawa hidupmu lebih baik lagi, membawa hidup kita dalam hidup yang berkelimpahan, hidup yang terus menerus bertambah. Ya, selagi Tuhan beri kita kesempatan, selagi Tuhan beri kita umur, selagi Tuhan beri kita sehat, mari kita kerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan lebih sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di kesempatan malam hari ini. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Kita nyanyikan satu pujian. Yuk, mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian sembah puji Dia kalau tidak salah. Terus
keresahan? Apakah kau merasa tidak tenang? Firman Tuhan datang pada malam hari. Kedatangannya membawa keselamatan. Keselamatan roh, keselamatan jiwa, dan keselamatan tubuh. Kalau roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita tenang, tubuh kita ini akan sehat. Apa yang kau rasakan malam hari ini? Biarlah kau fokus di Natal ini. Kita mau berkata, Tuhan, sebab Engkau yang layak terima pujian. Kami wujudkan rasa syukur kalau malam hari ini kami boleh merayakan kelahiran Tuhan. Kami bisa wujudkan rasa terima kasih kita kepada Yesus. Kita bawa, kita beritakan bahwa Yesus telah lahir. Hari ini telah lahir Yesus Tuhan di kota Daud. 2000 tahun yang lalu dia sudah lahir. Dan hari ini, malam ini juga, ambil keputusan. Aku mau terima keselamatan dari Tuhan. Dan aku jaga benar-benar. Aku pegang benar-benar keselamatan itu. Tidak aku sia-siakan. Karena begitu mahalnya harga keselamatan itu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Nyanyikan pujian ini sekali lagi, sebab Kau yang layak. Nanti Om Lukman boleh pimpin kita di dalam doa setelah firman. Haleluya. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Di atas segala Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang indah untuk kami. Kami percaya firman ini akan terus melekat di kepala kami, di pikiran kami. Kami tahu Kau telah memberikan sebuah janji kasih karunia yang begitu besar pada kami atas kelahiran Yesus Kristus ke bumi, menebus semua dosa-dosa kami. Kami tahu ini adalah kasih karunia yang sangat hebat untuk kami, dan juga kasih karunia-Mu untuk memberi jalan masuk ke hadapan Tuhan langsung melalui Yesus Kristus. Dan kasih karunia ini juga memberikan harapan bahwa untuk semua orang yang percaya dalam Tuhan Yesus akan diselamatkan. Inilah kelahiran yang membawa keselamatan untuk kita semua, teman-teman kita semua, saudara-saudara sekalian, keluarga, anak-anak, istri, dan mereka terus pegang janji Tuhan. Iman kita harus ditingkatkan terus menjadi iman yang kuat, yang terus pegang janji Tuhan, pegang kuasa Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini terus melekat pada kami. Kami percaya Kau bersama kami sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Katakan bahwa keselamatan kita terima dan kita harus kerjakan. Sebab keselamatan yang kita terima, kita harus kerjakan dengan takut dan gentar. Begitu firman Tuhan katakan. Jadi nggak cuma-cuma kita terima, tapi kita juga harus mengerjakannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Gembala tadi adalah kita mewujudkannya dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa ditransfer via transfer saudara lewat nomor rekening yang akan ditampilkan. Dan sebelum itu kita akan berdoa yang dengan kasih khusus, nanti Ibu Reni akan bawa kita dalam doa.
Dan puji syukur hanya bagi Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Engkau Allah yang kami sembah Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini. Dan terima kasih buat karya keselamatan yang Tuhan beri buat kami, Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami imani firman-Mu, dan biarlah kami terus pegang teguh. Dan saat ini Bapa, kami mau berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, guna untuk pelayanan di rumah Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberi dengan sukacita seperti firman Tuhan ya Allah. Dan biarlah apa yang kami beri ini Tuhan, kami beri dengan kerelaan hati, memberi yang baik, dan segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Hai Dunia Gembira. Saatnya kita akan masuk dalam perayaan Natal. Kita akan menyanyikan Malam Kudus. Dan saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menggunakan flash HP, saudara, yaitu menghindari kalau kita pakai api kan bisa